Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua dukungan, kritik, dan saran pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian itu sangat-sangat berarti untuk channel ini. Teman, kali ini kita akan membahas tentang kasus kerusakan pada GT ya, atau lampu emergency jultip ya. Nah, di depan kita ini salah satu contoh ya. Ini hanya contoh aja. Ini punya aku juga yang bermasalah. GT-nya ada 2 yang bermasalah. Nah, kalau kondisinya, kalau di switch dia nggak mau nyala ya, gitu. Nggak mau nyala ya. Nggak mau nyala seperti ini ya. Jadi bisa dibilang GT-nya ini mati ya, lampu emergensinya gitu. Nah, untuk pengecekan yang bagian mana yang bermasalah dari GT-nya ini ada beberapa tahapan ya. Jadi kita tidak bisa, baiknya tidak sembarang eksekusi ya. Kita mulai dari yang ringan-ringan aja dulu ya. Yang pertama, untuk kasus kerusakan yang misalkan GT-nya mati, kita coba aja dulu ganti lampunya gitu ya. Yang pertama gitu. Sekarang kita akan coba dulu ya, kita akan ganti lampunya ya. Kita pakai lampu yang ini ya, yang buat penerangan ini ya. Ini aku ganti pakai ini, lampu ini. Kita matikan dulu. Kalau pakai penerangan saya pakai ini. Jadi kita ganti lampunya ya. Kita coba pasangkan di GT ini ya. Lampu ini kan dipasang di GT yang sebelumnya dia nyala, artinya lampunya ini bagus ya. Kita coba. Oh, di switch dia nggak menyala ya. Dan coba kita pindahkan di GT yang sebelahnya. Oke, nggak mau nyala juga ya. Ini tahap pertama pengecekan. Kita coba ganti lampunya ya, gitu, dan tidak menyala ya. Kalau lampu ini kita coba tes di GT yang ini, kita coba. Kita coba nyalakan, nyala ya, artinya lampunya ini tidak bermasalah. Kalau lampu yang 5 watt ini, oh lampunya ini mati ya, lampunya ini mati. Tuh. Jadi kita gunakan lampu yang bagus. GT-nya ini tidak menyala ya. Untuk lampu 3 watt ini masih nyala. Jadi lampu yang ini masih normal ya. Yang lampu yang sana itu sudah mati. Jadi tahap berikut untuk pengecekan GT mati itu sudah ganti lampu. Kalau ganti lampu dia nggak mau nyala, tahap berikut kita buka GT-nya ya. Kita buka. Karena setiap kasus GT mati itu belum tentu masalahnya sama gitu ya, gitu. Jadi bisa saja masalahnya, penyebabnya itu berbeda gitu ya. Jadi kita akan cek satu persatu. Kita akan pakai penerang bantuan ya. Nah, jadi kita buka dulu ya. Yang ini aja dulu ya. Yang ini nanti kita buka dulu ini. Bagian bautnya ada di sini ya. Bautnya ini sudah aku lepas, dan kita akan lihat ya isinya ya, dalamannya seperti ini ya, seperti ini. Jadi untuk GT itu baterai masuk ke modul charger ya, itu lalu arusnya dikeluarkan, dikontrol dengan switch ya, switch, lalu masuk ke
mesin ke kit ya, atau mesin GT ya di sini, dan dikeluarkan ke fitting ke lampu ya. Seperti itu ya urutannya. Jadi sesimpel ini aja ya gitu. Jadi tahap berikut untuk pengecekan dari GT mati itu, setelah lampu kita bisa cek dulu baterai ya. Kita cek dulu baterai dan dulu masuk ke ganti mesin ya gitu. Jadi untuk kasus GT atau kerusakan GT itu kita tidak baiknya tidak sembarang eksekusi ya, karena kalau misalkan masalahnya ada di baterai lalu kita langsung ganti mesin, ini mesinnya mati nih, sekalipun berapa puluh kali kita ganti mesinnya ini, GT-nya itu tidak akan nyala ya gitu, karena masalahnya di baterai gitu. Dan juga sebaliknya gitu, kalau masalahnya ada di mesin, masalah di mesin kita nggak ganti mesin ya, kita malah ganti-ganti baterainya juga, nggak, GT-nya juga itu nggak akan nyala gitu. Jadi untuk pengecekannya baiknya kita cek satu-satu ya bagiannya ya, agar tidak salah eksekusi ya dari perbaikannya gitu. Jadi tahap berikut kita cek baterainya ya gitu. Kalau dari secara fisik ini baterainya sudah melempung, kemungkinan baterainya ini rusak. Tapi kita akan cek dulu ya, kita lepas dulu baterainya ya dari modul charger sini ya, kita lepas dulu. Baterainya sudah kita lepas ya dari modulnya, dari GT-nya. Sekarang kita coba ukur ya, ukur tegangan yang dari baterai. Kita gunakan pakai avometer ya. Plusnya kita tempelkan di kabelnya masing-masing ya, plus dan min ya, dan terukur ini 0,015, 1 volt aja nggak nyampe ya gitu. Artinya ini baterainya bermasalah gitu ya. Tapi juga belum tentu pas kita ganti baterai GT-nya nyala gitu. Nah kita tes dulu ya. Nah, kita tes dengan power supply ya untuk pengecekan ya. Kita pasang dulu lampunya. Yang kasus ini baterainya ini ya, penyebabnya baterai. Jadi, karena penyebabnya baterai sehingga GT-nya tidak mau nyala ya. Nah, sekarang kita akan tes dengan power supply ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada power supply, bisa pakai itu ya, GT itu ya, GT power bank ya gitu, yang seperti ini videonya ya. Nah, itu videonya itu sudah saya upload di beberapa bulan lalu. Jadi untuk ini, untuk pengganti power supply, teman-teman bisa pakai seperti itu ya, pakai itu, pakai alat bantu lah gitu. Nah, sekarang kita coba tes ya pakai power supply. Kita supply bantuan di tegangan 3,5 volt ya. Kita coba tes. Switchnya kita kasih di switch on ya. Lalu kita hubungkan kabel-kabelnya nih ya, tegangan ini. Dan kita coba, ternyata GT-nya nyala ya. Tuh. Artinya kalau untuk kasus yang ini penyebabnya murni dari baterai ya. Jadi kalau teman-teman dapati kasus seperti ini, jadi urutannya ganti dulu lampu itu. Kalau tidak mau nyala juga, coba lepas baterainya, coba ukur tegangannya gitu ya. Kalau tegangannya ngedrop itu di sekitaran 3 volt 2,5 sampai 3 volt, itu memang baterainya itu tidak akan kuat ngangkat GT, tapi kemungkinan besar baterainya itu masih bisa diselamatkan gitu. Kalau tegangannya masih segitu, kemungkinan sih yang pernah saya coba-coba itu tegangan baterai yang segitu itu masih bisa diselamatkan.
Caranya untuk kasus baterai ngedrop, videonya ada di sini ya. Nah, seperti itu ya. Caranya untuk memperbaiki baterai yang ngedrop. Tapi kalau sudah ngedrop betul, kemungkinan besar susah sih, harus ganti. Tapi kalau hanya ngedropnya nggak terlalu ngedrop, masih bisa gitu. Istilahnya apa ya, suntik tegangan gitu ke baterainya untuk mancing aja gitu. Kalau baterainya sudah ngisi, tegangannya sudah ngisi ke baterai, kita bisa cas dulu sampai full, lalu kita bisa pakai kembali baterainya. Seperti itu ya. Jadi untuk kasus ini adalah murni baterai ya gitu. Jadi cukup kita ganti baterainya aja, GT-nya itu sudah normal kembali gitu ya. Jadi kalau untuk kasus kerusakan GT mesin, di bagian mesin itu kita bisa tahapannya. Untuk kasus kerusakan pada mesin itu kita bisa cek pertama transistor gitu. Transistornya dulu kita cek, karena umumnya GT itu kerusakan pada transistor biasanya gitu. Berikutnya kasus kerusakan yang pada umumnya itu ngenanya itu biasanya kalau bukan transistor, dia kena di trafonya. Ada di salah satu di 6 pin itu ada salah satu ada yang putus gitu. Umumnya itu kalau bukan feedback sekunder yang putus. Kenapa? Karena kawat yang dipakai pada lilitan primer itu besar. Jadi kemungkinan putus itu kecil sih ketimbang kawat lilitan yang dililit pada pin primer atau feedback. Itu kawatnya hanya 0,2 sampai 0,3 gitu milimeter. Jadi tipis ya. Gitu. Kemungkinan besar di sekitaran itu sih yang putus. Lalu untuk tahap berikut itu biasanya ya resistor atau dioda gitu. Cuma untuk resistor dan dioda sih jarang sih gitu. Jadi umumnya yang saya dapati itu transistor dengan trafo gitu untuk kasus kerusakan pada mesin gitu. Tapi baiknya dicek satu-satu aja ya. Tapi urutannya itu. Jadi nggak usah dulu yang kecil-kecil gitu. Jadi transistor dengan kita ukur dulu transistornya. Setelah misalkan transistornya normal, lalu kita ukur dari pin pada trafonya atau normal enggak, terhubung enggak gitu ya, seperti itu. Dan untuk kasus kerusakan pada modul charger TP4056 ini ada bervariasi kasus kerusakannya. Ada yang pas dicas gitu langsung lampu indikatornya ini hanya nyala gitu, merah dengan biru nyala aja gitu. Tapi serta di switch on off dia nggak mau nyala gitu lampunya gitu ya. Gitu. Harusnya biasanya kan kalau di cas gitu nyalahnya itu kan harusnya merah, tapi kalau ada teman-teman dapati nyalahnya merah dan biru itu kemungkinan besar baterainya ngedrop gitu ya teman-teman. Jadi baterainya itu dicas dulu baru bisa dipakai lagi gitu. Oke, kita lanjut ya di GT yang berikut. GT ini sudah fix, sudah selesai, saya anggap selesai karena kasus kerusakannya ini hanya terletak pada baterai. Nanti kita tinggal ganti baterainya aja, langsung GT nya bisa dipakai lagi. Dan untuk GT yang kedua nih, kita coba ya. Dia nggak mau nyala ya. Kita akan cek ya seperti yang tadi caranya tahapannya. Kita buka bautnya, lalu kita ukur baterainya ya. Bautnya yang pada GT yang satu ini sudah kita lepas seperti ini dalamannya. Untuk GT umumnya sih dalamannya hanya seperti ini, dari baterai, modul charger, ada switch,
lalu masuk ke modul atau kit GT-nya, lalu keluar ke lampu. Sudah itu aja ya, atau seperti itu aja bagian utuhnya dari lampu emergency GT ini gitu. Oke, jadi tahap berikut kita cek ya, kita lepas dulu kabel baterainya ini gitu, dan kita ukur. Kalau mau teman-teman nggak lepas juga bisa juga sih gitu. Coba kita nggak usah lepas ya, langsung kita ukur. Ukur positifnya, ini negatif. Terukur untuk tegangan yang ada pada baterai ini, kita ukur lagi ya. Terukur hanya 1,3 volt gitu. Jadi baterainya juga ini, untuk kasus ini baterainya ngedrop ya gitu. Umumnya sih untuk GT yang mati-mati itu umumnya sih baterai gitu, tapi enggak semuanya sih gitu. Kadang juga karena transistornya rusak gitu, karena overheat ya, terlalu panas, karena arus tinggi gitu pada GT-nya bisa, atau juga ya penyebab yang lain ya gitu. Ya, untuk baiknya itu jangan main eksekusi langsung gitu ya. Jadi kita mulai dari yang kecil aja dulu, yang ringan. Yang pertama ganti baterai, ganti lampu dulu, gonta-ganti dulu. Kalau mesin nggak mau nyala, coba cek tegangan baterainya gitu. Kalau tegangan baterainya ada gitu, tapi misalkan baterainya masuk di modul charger, ada kasus yang saya dapati seperti ini. Tegangan yang dari baterai ini masuk ke modul charger ini ada, tapi nggak keluar gitu, nggak keluar tegangannya gitu. Nah, triknya untuk mengatasi kasus seperti itu kita tinggal jumper aja di bagian min ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini saya jumper ya, karena modul chargernya ini bermasalah gitu. Tegangannya dicas bisa ngisi ke baterai, tapi dia nggak mau, ini tegangannya nggak keluar gitu. Diukur dia nggak masuk ke modul, ke kitnya ya gitu. Ternyata tegangannya ini dia nggak keluar dari modul ini gitu. Jadi caranya tinggal jumper aja pin yang di min ini, dua pin ini ya, itu kita tinggal jumper aja, insya Allah bisa. Umumnya trik itu saya pakai ya, untuk mengatasi kasus seperti itu gitu. Jadi baterainya ini ngedrop ya gitu. Nah, kita lepas dulu baterainya, lalu kita tes dengan power supply ya, GT nya ini ya, dia mau nyala atau enggak. Kalau dia nggak mau nyala, kita akan masuk ke tahap pengecekan yang lain gitu ya. Kita lepas dulu ya baterainya dari GT nya ya, baterainya dan kitnya ini sudah kita lepas ya. Ini sekarang kita masuk ke tahap pengecekan ya, pengetesan ya, pakai power supply. Kita pakai ini power supply, maksudnya pengganti baterai gitu. Jadi kita bisa kita bisa setel ya untuk input tegangannya. Untuk input tegangan baterai biasanya 3,5 sih saya pakai. Sekarang kita akan pasang ya. Sebentar. Ya. Untuk yang bagian min dari power supply itu di min ya, min modul. Lalu yang plusnya kita taruh di plus modul ya. Ini posisinya switch on ya, posisi switch on. Jadi kalau GT-nya ini mesin normal, dia langsung nyala ya. Kita tes ya, kita cantolkan di sini ini gitu ya. Ini GT-nya nyala lagi ya gitu. Artinya GT ini nggak ada masalah ya, umumnya baterai gitu. Tapi kalau teman-teman dapati kasus
dinyalakan, misalkan kayak gini, pas dihubung begini dia nggak mau nyala ya, ini nyala ya, nggak boleh nyala ini. Nah seperti ini, pas dites gini dia nggak mau nyala di input dari modul. Lalu tapi di GT, di ini apa, di langsung di GT nya langsung dia mau nyala gitu. Nih di GT nya langsung kita inputnya langsung kita tempel di GT nya langsung, GT nya mau nyala. Ini nih, kalau seperti itu kasusnya, berarti kita urut lagi. Di sini ada switchnya masih normal atau enggak gitu. Kita bisa ukur pakai avometer ya, di buzzer atau di ohm ya. Dia masih ngarah atau dia masih bunyi enggak kalau dihubungkan ya. Kalau dia masih nyala berarti normal. Kita ukur lagi di sini baterai kabelnya ini ada yang putus atau enggak gitu di sini. Itu kita cek. Kalau masih normal berarti bermasalahnya ada di modul chargernya. Untuk solusi dan kasus seperti itu intinya tegangannya baterainya ada tegangannya tapi nggak mau keluar. Nah jadi solusinya kita bisa jumper di bagian ini ya, 2 pin ini bagian min kita bisa jumper aja gitu. Udah habis kita jumper, kita tes lagi, insya Allah nyala sih gitu. Umumnya trik itu yang aku pakai untuk mengatasi kasus seperti itu gitu ya teman-teman. 2 kasus ini ternyata hanya ada di baterai ya, itu di GT ini ada di baterai. Dan seperti itu ya teman-teman cara pengecekan kasus kerusakan pada jultip ya, atau lampu emergency GT ya gitu. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan berkah ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.